Akhirna zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa asin akhlaqana bil ilmi wa ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du. Jemaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan ini kita ketemu lagi dalam kajian zuhur. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat bermanfaat buat kita dalam rangka persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin. Kajian kita kemarin seputar persiapan kita menjelang kematian. Alhamdulillah hari ini layarnya cakep dan ininya cakep ya. Oke. Perjalanan anak manusia, kehidupan setelah kematian. Ini kan kemarin kita sudah singgung bahwa semua kita, siapapun kita akan melalui proses ini, proses mati, terus masuk kubur, nanti menunggu kiamat, akhirnya masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti akan dihitung, dihisab, terus kita akan melalui jembatan Shiratal Mustaqim, dan ujung-ujungnya hanya ada dua kemungkinan, surga atau neraka. Nah, orang Islam ada dua gelombang, ke surganya ada dua gelombang, ke nerakanya satu gelombang saja, Pak. Kalau ke surganya dua gelombang atau dua gelombang, beberapa kloter. Gelombang pertama adalah orang yang masuk surga langsung masuk surga dari sini, dari Sirat langsung masuk surga. Cuman ketika masuk surganya dibagi ke beberapa kelompok. Ada yang kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Dan ternyata kata Rasulullah, antara satu kloter ke kloter yang selanjutnya itu kadang-kadang jaraknya cuma sehari, Pak. Sehari. Nah, dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, antara orang kaya dengan orang miskin sama-sama satu peringkat itu jaraknya cuma sehari. Cuma setengah hari adalah 500 tahunnya kamu hitung. Setengah hari di akhirat. Nah, itu lamanya adalah 500 tahun yang kita hitung. Bagaimana antara satu kloter dengan kloter 10, Pak? Dengan kloter 100. Nah, kalau kita masuknya kloter 100 aja lah, nungguinnya berapa lama tuh? Nungguinnya kan ketar-ketir, Pak. Nungguinnya dengan penuh kekhawatiran selamat atau tidak, sampai akhirnya kita selamat. Itu yang selamat langsung masuk ke surga. Bagaimana kalau orang yang masuk neraka dulu, Pak? Masuk neraka, mau kloter berapa aja kan ujung terkait, Pak. Kloter berapa aja di neraka kan ada orang kafir baru nyebrang sedikit udah langsung jatuh, langsung masuk ke neraka. Dan sedangkan orang muslim kan melalui proses akhirnya nggak selamat, dia masuk ke neraka. Nah kan kita jangan sampai masuk ke neraka, kita masuk langsung ke surga. Kloter 1 gelombang 1, kloternya masing-masing kita berusaha untuk masuknya ke kloter yang lebih cepat, ya. Mudah-mudahan bisa kloter 10, bisa kloter 11, kloter 12. Jangan sampai kloternya terakhir. Apalagi ada cerita orang yang paling terakhir masuk ke surga sebelum nanti akhirnya close, Pak. Surga close, neraka close. Gak ada lagi orang yang masuk surga, gak ada lagi orang yang masuk neraka. Terakhir sekali. Nah, nanti akan dikatakan kepada penghuni surga, kalian akan hidup selamanya. Akan dikatakan kepada penghuni neraka, kalian pun akan hidup selamanya. Cuma bedanya adalah selamanya dalam kesengsaraan, yang di surga selamanya dalam kenikmatan. Nah, kita baru kemarin ngomong soal
yang kita pentingkan kan soal kematian, yang penting kan husnul khotimah. Bukannya soal matinya di rumah sakit mana, matinya ditemenin sama siapa. Yang penting husnul khotimah. Simpulan yang kemarin kita katakan husnul khotimah adalah kalau dia meninggal dalam keadaan mukmin dan muslim. Itu prinsip umumnya. Lebih baik lagi kalau dia ucapkan kalimat yang terakhirnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh itu, boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya kalimat-kalimat tauhid itu yang paling baik. Nah, sebagai persiapan untuk itu kita sudah katakan kita berwasiat, kita ajarin kepada anak kita nanti kalau umpamanya saya meninggal, tolong talqinkan. Rasulullah ngajarin laki rumah panggung. Cuma orang yang paling peduli sama kita siapa? Orang yang paling dekat sama kita siapa? Kan keluarga kita, Pak. Kalau nggak istri kita, anak kita. Kan kita meninggalnya kapan kita nggak tahu. Jangan bilang Pak Haji meninggalnya duluan daripada Lutfi. Enggak, Pak Haji. Ya kan semuanya ada takdirnya masing-masing. Nah, siapa yang boleh ini kan? Abdullah bin Umar aja, Pak. Abdullah bin Umar masih muda banget. Waktu Nabi meninggal, sebelum Nabi meninggal, kan Nabi selalu berpesan, kalau kalian tidur jangan lupa ada wasiat yang sudah tertulis. Nah, di antara Ibnu Umar itu sebelum tidur itu pasti sudah ada wasiat yang beliau akan berikan kepada anaknya, wasiatnya. Nah, apa di antara wasiatnya yang buat kita adalah wasiatnya ajarin anak kita supaya kita ditalkinin, Pak. Ditalkinin sebelum meninggal. Cuma kan kalau modalnya cuma wasiat doang, ya nggak bisa. Nggak bisanya apa? Jangan-jangan kalau perilaku kita jelek, kita wasiatin anak kita, pas kita mau meninggal anak kita ada di kota mana, nggak bisa melaksanakan wasiat kita. Yang penting adalah amal kita. Belum saya ceritakan di sini, saya baru dapatnya setelah saya ceramah di Lipo Karawaci. Saya katakan bahwa di Saudi, saya sudah cerita di sini bahwa di Saudi ada dokter ahli jantung yang tiap hari ketemu orang meninggal. Nah, setiap kali itu dari 1.000 orang atau lebih pasiennya yang sudah tidak bisa ngomong lagi, sudah koma beberapa hari, ada beberapa pasien yang bangun nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidur lagi, meninggal langsung. Padahal udah sekian lama koma, gak bisa ngomong, gak bisa bergerak. Nah, ada ibu-ibu cerita, Pak, di rumah sakit Tangerang ada anak muda usianya masih 20-an tahun, kurang dikit atau lebih dikit. Masuk rumah sakit, koma beberapa hari, sebelum meninggal bangun, Pak, azan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah habis. Jatuh lagi. Kacau banget, Pak. Bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia azan dari awal sampai habis. Begitu azan selesai, dia langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya siapa sih ini orang kok meninggalnya cakep banget? Dia tukang azan. Tukang azan meninggalnya azan dulu baru meninggal. Tukang main kabel kalau mau meninggal mana kabel? Kita dirahin kabel itu baru mau meninggal. Nah, kita jangan sampai begitu, kita ambillah hal-hal yang positif. Kita sudah mengupas soal kematiannya. Yang kita akan kupas kelanjutannya adalah soal habis mati kan kita akan dalam kubur. Ini belum kita kupas minggu yang kemarin, Pak. Nah, dalam kubur orang nanya, ada kubur ada atau tidak? Ada yang protes, ada kubur nggak ada, karena perhitungan belum dimulai. Bukankah hisab itu di sini? Hisab itu di sini baru dihitung. Nanti adanya siksaan itu kan baru dari di neraka. Nah, kalau di sini udah ada siksa kubur. Nah, orang yang divonis bersalah belum ditutup parunya, aren itu belum ditutup paru, Pak. Tapi kan udah tersiksa atau belum? Udah. Secara psikologis sudah tersiksa, secara badan sudah masuk ke sel. Padahal belum di
diputuskan bersalah, sudah tersiksa duluan. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Kita belum mati aja udah disiksa, Pak. Buat orang-orang tertentu, tabrakan nggak bisa jalan, koma, keluarganya tersiksa atau nggak tersiksa. Salah satu di antaranya, kalau dia tidak bisa membaca hikmahnya, harus bayar ICU berapa, harus bayar biaya rumah sakit berapa, harus tunggu berapa, itu berapa pengorbanan. Kalau orang yang nggak bisa baca hikmahnya, itu kan siksaan, Pak. Salah satu siksaan. Orang yang bisa baca hikmahnya, ini cobaan. Kalau kita sabar bisa menjadi pahala. Tapi kalau orang enggak, ini siksaan. Baik. Dan azab kubur dalam Al-Quran, menurut ahli kitab ada. Dalam Al-Quran secara teks tidak ada, Pak. Dalam secara teks tidak ada, tapi isyaratnya ada. Isyaratnya ada. Di riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, dua orang nenek Yahudi Madinah datang kepadaku. Keduanya berkata, penghuni kubur akan disiksa dalam kuburnya. Aku pun menganggap keduanya ini tidak benar. Aisyah aja bilang nggak ada siksa kubur. Terus aku terlihat untuk membenarkan perkataan keduanya. Kemudian keduanya keluar. Kemudian Rasulullah SAW datang menemuiku dan aku berkata, wahai Rasulullah, dua orang nenek Yahudi Madinah datang kepadaku. Mereka meyakini bahwa penghuni kubur akan disiksa dalam kuburnya. Rasulullah menjawab, mereka benar. Sungguhnya penghuni kubur akan disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh hewan ternak. Setelah itu aku lihat beliau selalu mohon perlindungan dari siksa kubur setiap kali sholat. Ini berarti Rasulullah membenarkan keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi juga mengatakan ada siksa kubur, dan Islam juga mengatakan ada siksa kubur. Bukannya keyakinan orang Yahudi beda dengan keyakinan orang Islam. Kan banyak hal yang sama, Pak. Kalau benar-benar ada, ya ada. Orang Yahudi yakin ada surga, kita juga yakin ada surga. Cuma kan persyaratannya yang beda. Persyaratan masuk surga menurut Yahudi adalah kalau beragama Yahudi. Persyaratan masuk surga buat kita adalah kalau beragama Islam. Orang Kristen mengatakan kalau orang yang diberkati oleh Yesus, kita bilang enggak, justru yang diberkati oleh Yesus malah masuk neraka. Cuma surganya ada, nerakanya ada. Mereka bilang ada, kita juga bilang ada. Nah, begitu juga soal azab kubur. Azab kubur menurut ahli kitab ada, menurut kita juga ada. Nah, di ahli kubur tadi kan ada beberapa pertanyaan. Apa yang ditanya oleh malaikat di alam kubur? Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan dalam kuburnya dan teman-teman yang sudah meninggalkannya, ia akan mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi oleh dua malaikat, lalu menundukkannya dan bertanya, apa pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Muhammad? Adapun orang mukmin, maka ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, maka ia dapat melihat keduanya. Artinya apa, Pak? Ketika kita masuk ke liang kubur, orang-orang pada pulang, malaikat datang kepada kita dan menanyakan. Salah satu di antara yang ditanya adalah man hadza rasul. Siapakah Nabi orang ini? Orang itu adalah Muhammad. Kita akan mengenal Nabi Muhammad dengan otomatis, Pak. Kalau kita emang mencintai Nabi Muhammad, kalau emang kita mengikuti sunnahnya, kita akan menjawab. Kalau orang mukmin akan menjawab, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Nabi Muhammad bukan anak Allah, bukan. Akan tapi hamba Allah, hamba Allah dan utusannya. Buat orang yang lulus menjawab ini, dalam riwayat yang lain ada pertanyaan lain. Dalam riwayat ini pertanyaannya cuma satu. Pertanyaan yang lainnya ada dalam riwayat yang lainnya. Bagi yang bisa menjawab ini, maka akan diperlihatkan tempatnya di surga dan diperlihatkan juga tempatnya di neraka. Kamu seharusnya masuk neraka. Akan tapi karena kamu mukmin,
kamu dimasukkan Allah ke surga. Nah, di hadis yang lain juga dikatakan bahwa kita semua Pak punya jatah untuk masuk neraka. Kita semuanya punya jatah masuk neraka. Cuma jatah itu kita ambil atau tidak. Kapling kita ada di neraka, cuma kita ambil atau tidak. Bagi orang yang tidak mengambilnya, kalau untukannya dengan keimanan, untukannya dengan amal soleh. Kalau surga, tidak semua orang punya kapling di surga. Teks hadisnya mengatakan seperti itu. Tidak semua orang punya kapling di surga, tapi semua orang punya kapling di neraka. Cuma kemungkinannya semua orang mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Itu kemungkinannya jelas kuat. Rasulullah bersabda, surga itu lebih dekat dari kita dibanding 2 pasang sendal. Akan tapi Rasulullah juga mengatakan begitu juga dengan neraka. Neraka juga lebih dekat kepada kita seperti sepasang sendal. Artinya kan cuma sekalo atau setengah meter. Nah ini pertanyaannya. Nanti kalau pertanyaannya udah kayak gitu, orang yang bisa jawab ditempatkan dalam dikasih tahu bahwa kamu gak masuk neraka, kamu masuk ke surga. Ini kan hadis ini Pak, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan bahwa orang itu tahu bakal masuk surga atau masuk neraka. Kedua adalah dilihat kubur. Yang pertama detik-detik sebelum kematian. Kedua adalah setelah bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Dia tahu dia masuk ke surga atau tidak. Berarti nanti aman aja. Kata Rasulullah begitu Pak. Orang yang di kuburnya aman, insya Allah di akhiratnya aman. Orang yang di kuburnya nggak aman, di akhiratnya lebih aman lagi. Nanti orang yang kuburnya raudhah min riyadil jannah 100% Pak pasti masuk ke surga. Bukan yang kecuali Allah kehendaki, ya itulah dia selamat dari Allah kehendaki. Karena itu kita disuruh mulainya, disuruh kita bukan cuma wakina ada benar doang Pak. Nanti kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah kan masih ngajarin, jangan lupa untuk minta perlindungan dari azab neraka. Tadi riwayat yang tadi, yang pertama tadi kita baca, Aisyah tadi. Setelah nenek Yahudi itu datang dan Rasul membenarkan ada azab kubur, Rasulullah selalu membaca doa itu di setiap sholatnya. Hadis yang lain kita akan kasih lihat. Ya. Ini Pak dalil adanya siksa neraka dan siksa dalam kubur di surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kok bisa larinya ke situ? Hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW membaca firman Allah, Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Kemudian beliau bersabda, ayat ini turun mengenai siksa kubur. Ditanyakan kepada orang mukmin, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah dan Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagi orang yang tidak bisa jawab, maka dia akan disiksa. Orang yang bisa jawab, ya dia akan aman di neraka, di kubur. Sekalipun masih ada pertanyaan yang lain kan, pertanyaan yang lain yang berupa dosa-dosa kecil. Contoh yang paling mudah yang disebutkan secara jelas oleh Rasulullah adalah dosa namimah dan kencing yang buat rapi, kencing yang buat rapi. Pertanyaannya sudah. Mohon perlindungan dari sholat. Nah, kalau kita tahu tadi bahwa ada kubur, seharusnya kita minta perlindungan. Jangan cuma minta perlindungan waqina adzabannar, tapi juga wamin adabil qabri. Kita baca iniannya, riwayatnya
mendengar Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholatnya. Satu lagi riwayatnya saya salah masukin. Satu riwayat lagi dari fitnah Dajjal dan dari fitnah adab kubur. Jadi saya lupa masukin satunya lagi. Ini dia. Waktu berdoanya kapan? Rasulullah mohon perlindungan dari adab kubur pada waktu sholat, persisnya suatu tahiyat akhir sebelum salam. Ceritanya riwayatnya mana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang kalian sedang duduk tahiyat, hendaklah ia mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Lalu baru berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan pagi-pagi asbahna wa asbahulillah juga Rasulullah juga minta perlindungan itu. Kita lihat zikirnya Rasulullah pada pagi hari. Ini yang kemarin kita bilang CD-nya sudah selesai. Kita lihat zikir pagi. Allahumma tarobinya. Pagi hari dan sore hari. Ini doa dari Rasulullah SAW. Lihatin Pak, doa pagi harinya. Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW ketika pagi hari berdoa atau berzikir dengan bacaan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairal ma fi hadza sabah. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di pagi ini. Wa khairal ma ba'dah, dan kebaikan di pagi setelah ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadza sabah, dan aku minta perlindunganmu dari kejelekan yang ada di pagi ini. Wa syarri ma ba'dah, dan kejelekan yang ada setelah pagi ini. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, aku minta perlindunganmu dari sifat malas, wa su'il kibar, dan jeleknya masa tua atau jeleknya takabur. Rabbi a'udzu bika min adzabil finnar. Ya Allah, aku minta perlindunganmu dari adab neraka, wa adzabil fil qabr, dan adab di kubur. Ini Rasulullah bacanya setiap pagi dan setiap sore. Sorenya baca Amsaina. Kita lihat di sini macam-macam doa. Sore hari baca Amsaina. Amsaina wa amsalulillah, sama ayat-ayatnya, bacaannya cuman awalnya doang yang berbeda. Sore hari dan pagi hari. Nah, kebiasaan ini harus kita baca dan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kita di kuburan aman. Nanti kalau kita di kuburan aman, maka di akhiratnya pun akan aman. Yang tinggal membedakannya apa Pak? Kalau kita semuanya aman, yang tinggal membedakannya adalah kita kloter berapa. Itu doang. Kloter berapa? Nah, kalau Pak Haji duluan, ya Pak Haji kan udah dulu santai, saya masih nungguin Pak Haji. Iya, Pak. Nah, kalau saya duluan, saya udah dulu santai, Pak Haji masih ngos-ngosan kan gitu. Nah kan, siapa yang duluan, siapa yang paling banyak amalnya. Ya. Ini tentang ada kubur, doanya, waktu berdoanya tadi kita katakan ada 2. Habis sholat, waktu sholat, sebelum assalamualaikum. Yang kedua adalah pagi dan sore. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau pagi dan sore, kita meninggalnya pagi atau sore? Allahumma a'lam. Kita mintanya pagi dan sore. Sholat sunat atau sholat wajib? Sholat. Mau sholat sunat atau mau sholat wajib, kita disyaratkan untuk baca ini. Sholat wajibnya juga, sholat sunatnya juga.
Aisyah ketika mendirikan tadi tidak membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kemungkinan sholat sunnahnya besar. Kenapa? Karena Aisyah yang dilihat dengan mata kepalanya adalah yang sholat sunnah, Pak, bukan sholat wajib. Kenapa sholat wajib tidak dilihat? Karena Aisyah duduknya di pojok belakang kan, Rasulullah kan di depan, nggak bakal kedengaran itu Rasulullah. Kalau sholat sunnahnya kan di rumah. Rasulullah sholat di rumah, ya Aisyah pasti dengar dan pasti lihat. Ya. Nah, doa minta dihindari apa? Nah, kita lihat di sini. Doa terhindar tadi sudah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bercerita bahwa Rasulullah dalam sholatnya berdoa, ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Aku mohon perlindunganmu dari fitnah Masih Dajjal. Aku mohon perlindunganmu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari dosa dan hutang. Seorang berkata kepada beliau, betapa seringnya baginda memohon perlindungan dari hutangnya Rasulullah. Rasulullah menjawab, sungguhnya seorang bila hutang, maka ia akan berbicara lalu bohong, berjanji lalu ingkar. Bohong boleh nggak sih dalam Islam? Hutang boleh nggak sih dalam Islam? Boleh. Tapi Rasulullah mengajarin tidak orang berhutang. Rasulullah tidak mengajarin orang berhutang. Rasulullah mengajarin adalah berilah hutang. Rasulullah tidak pernah hutanglah, nggak pernah. Tapi kalau ada orang mau hutang, berikanlah. Jadi beda. Yang Rasulullah ajarin, jangan sampai kita menjadi orang yang tukang hutang. Tapi kalau ada orang yang minta utang sama kita, kasih pinjaman, kasih pinjam. Nah, kenapa kalau orang kita nggak disarankan utang? Di riwayat Imam Muslim ini, kalau orang utang itu sering bohong, Pak. Bohong. Ketika ditagih, bukan jadinya hari Senin Pak Haji. Nah, besok aja dah, gitu. Dia tanggung, gitu. Pas besok tagih lagi, ATM-nya tinggalan. Besok ATM-nya bukan yang bawa, duitnya kurang ini, nomornya lupa, PIN-nya lupa. Ini kan selalu aja ada alasan orang yang berhutang itu untuk tidak membayar. Nah, untuk menghindari hal itu, kata Rasulullah, jangan hutang. Hutangnya nggak apa-apa. Model-model sisa dalam kubur kita lihat. Bab azab kubur. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau bersabda, ingat, sesungguhnya 2 mayat ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena ia dahulu suka mengadu domba, dan yang lainnya disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya. Kemudian beliau meminta pelepah daun kurma dan dipotongnya menjadi 2. Setelah itu beliau menancapkan salah satunya kepada sebuah kuburan dan yang satunya lagi pada kuburan yang lain. Saya bersabda, semoga pelepah itu dapat meringankan sisanya selama belum kering. Ini kan ceritanya populer sekali, hadisnya juga sahih. Hadisnya sahih, populer sekali. Di Arab nggak ada pohon kuburan yang ditanami pohonan. Orang Indonesia supaya kuburannya ada terus dimasakin pohon. Dalilnya dari mana? Dari ini, Pak. Ini kan Rasulullah taruh di atas kuburan pelepah supaya ringan. Nah, kita supaya ringan terus ditanami pohon. Ini boleh atau enggak? Nanam pohon di kuburan. Kalau yang membolehkan dari ini, Pak. Yang nggak membolehkan kan Rasulullah nggak pernah melakukan. Di Madinah tidak ada kuburan sahabat yang ditancepin pohon. Cuman apakah kalau umpamanya ada kuburan, kita tahu kuburan orang jelek ya, maaf, kuburan orang brengsek tapi Muslim, Pak. Muslim tapi brengsek. Bolehkah kita taruh pelepah itu kurma atau pelepah kelapa kita taruhin supaya ringan? Kan pelepah yang ditaruh sama Rasulullah sama yang taruh kita beda, Pak.
Beda dong yang ditaruh sama Rasulullah, ditaruh sama kita. Ludahnya Rasulullah bisa nyembuhin penyakit. Ludahnya kita Penyakit. jadi sumber penyakit. Keringatnya Rasulullah wangi, keringatnya kita baru. Ketika Rasulullah membutuhkan air, sahabat-sahabat membutuhkan air, kan beliau caranya kalau nggak dituangin air, beliau masukin air ke dalam tempat air. Ntar air langsung keluar dari sela-sela jari. Jadi ceritanya, ini banyak hadisnya Pak di Sahih Bukhari, di sini juga ada di di sini nanti di bab wudu ada. Jadi Rasulullah ketika mau wudu itu sering dalam perjalanan airnya nggak ada Pak, airnya kecuali cuma sedikit. Kalau airnya nggak ada, benar-benar nggak ada Pak, Rasulullah akan turun ke sahabat-sahabatnya, tolong cari air. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Ali dan seorang sahabat lagi untuk cari air. Ketemu perempuan lagi bawa air. Setelah cari sekian lama, ketemu perempuan yang lagi bawa air. Tanya sama Ali, itu dapetinnya di mana nih air? Karena pengen kesana, pengen ngambil. Karena dapetin kemarin jamnya sama. Kan berarti udah 24 jam yang lalu atau 12 jam yang lalu. Kalau pergi salah kan lama Pak. Kalau gitu, itu ikut aja dah. Kata Ali, ikut aja ke Rasulullah, ada pinjam air. Dikasih pinjam airnya, dipakai sedikit. Kalau Rasulullah dikomokin gitu, masukin keluar. Sahabat yang jumlahnya ratusan, semuanya wudhu dan minum dari air yang keluar dari situ. Nah, yang perempuan itu tadi airnya pakai sedikit diganti oleh Rasulullah. Nah, saya kan nggak ngambil air ini kan, kata Rasulullah lain. Nggak ngambil air ini segitu, ya kebalikannya juga segitu. Tadi airnya keluar bukan dari air ini, air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma caranya Rasulullah adalah pakai dipancing, pakai dipancing, baru keluar. Nggak pernah ngomong udah langsung begini aja. Langsung keluar. Nanti di Sahih Bukhari di sini di bab ini ada di bab wudu, belum saya masukin di sini, tapi udah selesai filenya. Dan sekedar informasi bapak-bapak sekalian, ini nanti programnya wakaf. Programnya wakaf, bapak tinggal kopi doang. Kopi doang file ini mau bagi ke siapa aja silakan. Copyrightnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pegang copyrightnya. Tapi ini belum jadi. Ini baru 500 hadis yang saya selesaikan dari 7.000 hadis. Mudah-mudahan 3 bulan lagi selesai. Halamannya Pak 11.000 halaman. Kalau ini jadi filenya 11.000 halaman. Kalau file yang sudah jadi yang ini, yang tentang konten Nabi, ini cuma 4.500 halaman, 4.500 halaman. Ya nanti Sahih Bukhari ini 11.000 halaman. Bapak mau baca Sahih Bukhari bisa klik doang, nggak ada yang mau nanti nanya soal apa. Rasulullah dan wahyunya kayak apa? Tinggal tulis aja wahyu. Caranya Rasul dapat wahyu. Ya. Ini caranya. Bahasa Indonesia tinggal lihat di bawah. Wahyu kadang-kadang datang kepadamu seperti bunyi lonceng. Inilah yang buatku. Dan kadang-kadang malaikat itu datang menyerupai seorang laki-laki lalu mengajak bicara sampai akhirnya paham apa yang dia katakan. Ini cara wahyu turun. Mau tahu tentang hadis apa aja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti tinggal klik di sini doang. Sini tulis tentang ilmu iman.
hadisnya. Nah, ini mudah-mudahan 3 bulan lagi, cuma sekaliannya ini kita buka donasi untuk bantuin bikin, tapi hasilnya tidak dijual. Bagi yang mau bantuin, ini boleh bantuin berupa donasi, tapi hasilnya nanti saya akan serahkan di sini. Yang mau kopi silakan. Kita kembali ke ini ya, kuburan tadi. Ini sebab azab kubur. Di hadis ini jelas sebab azab kubur adalah karena sering mengadu domba, gibah, ngomongin orang, ngadu domba, sama kencing tidak bersih, supaya kencingnya bersih kan Rasulullah kencingnya jongkok, bukannya berdiri. Aisyah sampai ngomong kayak gini, demi Allah, saya tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Problemnya kan di WC kita di sini, nah di WC kursi-kursi yang lainnya kan kencingnya rata-rata tempatnya udah berdiri, Pak ya. Aisyah bilang begitu, Rasulullah nggak kencing berdiri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah jalan sama Rasulullah ke pasar yang ada sedikit becek. Beliau kencing sambil berdiri. Jadi hukum fikihnya di tempat tertentu silakan kencing berdiri. Tapi kalau ada pilihan lebih baik kencing sambil nongkrong, sambil jongkok, itu lebih baik. Nah, kalau dulu kan belum ada tempatnya itu. Nah kan takutnya tempatnya itu kurang pas sama kita, ngikretnya masih, Pak. Jadi yang ngikretnya masih, dampaknya akan jadi pakaian kita najis. Ini yang dikhawatirkan. Kalau najis, bapak sholat dan sebagainya, sah atau enggak? Menjadi masalah. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang lainnya, Abu Ayyub bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW keluar ketika matahari telah berberam. Kemudian beliau mendengar sebuah suara dan bersabda, itulah suara orang Yahudi yang sedang disiksa dalam kuburnya. Simpulannya apa? Orang Kristen dan orang Yahudi di kuburannya belum mulai disiksa. Jadi mereka disiksanya bukan pas di neraka doang. Mulai dari kuburan pun mereka sudah disiksa. Kalau orang mukmin boleh jadi disiksanya cuma di kuburan, tapi nggak di neraka. Boleh jadi di kuburan juga, di neraka juga. Kita jangan ambil paket yang itu, Pak. Kita pakai ambil paket yang tidak disiksa di kubur dan juga tidak disiksa di neraka. Caranya kayak gimana? Di antaranya kan Rasulullah ngajarin kan, Pak. Caranya adalah tadi doanya apa? Doanya tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Pakai bahasa Indonesia silakan, pakai bahasa Arab juga silakan. Waktunya tadi sesuai dengan ajaran Rasulullah, pagi dan sore atau malam. Yang satunya lagi adalah setiap kali sholat. Nah, yang selanjutnya di kubur orang dapat melihat tempatnya kelak. Tadi sebagian kita sudah baca hadisnya. Di hadis yang lainnya, sesungguhnya apabila seorang di antara kamu sekalian mati, akan diperlihatkannya tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia akan diperlihatkan surga. Kalau termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan neraka. Lalu dikatakan, inilah tempatnya nanti bila Allah telah membangkitkanmu di akhirat. Orang kalau misalnya sekarang ini diiming-imingi, Bapak mau dikasih rumah nih, Pak, di pondok kita, sifatnya kayak gini nih. Bapak ada kira, Pak? Iya. Kayaknya hati seneng nggak? Seneng. Tidurnya langsung dikabarin kepada bininya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, saya mau dapat rumah nih di pondok indah kayak begini, kayak gini. Nah, ini setiap hari malaikat
ngasih kabar bahwa kamu ini bakal masuk ke surga. Itu senang. Yang bakal masuk neraka di tempat lu nih. Sama aja lu mau masukin ke penjara, itu udah gak enak banget. Mau dipindahin ke Irian, Irian itu udah gak enak Pak. Apalagi ke neraka. Dan itu akan terjadi sesuai dengan hadis Bukhari dan hadis Muslim di sini, akan terjadi setiap hari bagi penghuni kubur nanti, baik positif maupun negatif. Ya. Ini orang yang berdiri kita sudah cerita dari kubur. Cerita dari kubur ada beberapa cerita, ada yang cerita bisa dipertanggungjawabkan, ada yang cerita dari mulut ke mulut, ada cerita yang dari masyarakat. Cerita yang bisa dipertanggungjawabkan adalah cerita yang dari hadis-hadis sahih. Salah satu di antaranya adalah sungguhnya jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia akan mendengarkan suara sendal. Ini sama dengan yang tadi. Apa pendapat tentang laki-laki ini? Adapun orang mukmin maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, maka dia dapat melihat keduanya, surga dan neraka. Dan cerita-cerita dari masyarakat, ini kan ada Pak, orang yang kain kafannya masih utuh. Banyak cerita orang yang kain kafannya masih utuh, padahal udah meninggal sekian tahun lamanya. Saya lupa saya ada ceritakan di cerita umum di kebun ayah saya di Medan Kuningan itu tempat JW Maria. Sebelahnya yang tadi sekarang yang kemarin itu dibom, itu kebun ayah saya. Ada kuburan 3 kuburan atau 4 kuburan. Yang mau dipindahin di sebelahnya adalah kuburan kakek. Kuburan kakek saya di situ, guru bukti di situ, dipindahin. Pas gali satu dari kuburannya adalah kain kafannya utuh. Padahal udah meninggalnya lebih daripada 20 tahun yang lalu. Kain kafannya utuh. Ini kejadian ini kan baru Pak, istilahnya baru beberapa tahun yang lalu. Pindahin utuh. Sedangkan yang lainnya udah seperti udah tinggal tulang. Nah, kenapa kok utuh? Ternyata guru ngaji. Paman saya yang profesinya adalah guru ngaji. Saya cerita lagi di kober air mau jalan ke Kenabang. Itu orang baru dimasukin kuburan kemarin. Ceritanya orang kaya yang jaga banget gengsinya. Mau wasiatin Pak, saya nggak boleh tidur dimakamin tempat yang kumuh kayak begini. Saya pengen dimakamin di tempat yang top ya, tempat yang orang bilang punya prestisius ya. Kalau sekarang mungkin di mana di Karawang sana. Itu nyari tempat yang tempat prestisius itu nggak ketemu Pak. Ini orang meninggal juga, orang kaya. Nyari tempat yang dibilang diminta sama almarhum nggak ketemu. Akhirnya terpaksa lah dikuburin di kober. Kuburin, udah dikuburin. Besoknya dapat telepon ada tempat yang prestisius. Karena pengen melaksanakan niat dari wasiat dari almarhum, digali Pak. Baru 1 hari digali badannya udah gak kawan angus kayak apa. Padahal baru 1 hari. Bandingkan dengan orang yang udah 20 tahun tapi kain kafannya masih utuh. Cerita ini bukan cerita bohongan, cerita ini cuma dari mulut ke mulut. Dan saksi hidupnya masih banyak. Ntar kalau misalnya giliran kita dimasukin ke kuburan, pas kuburan kita mau dipindahin, kayak kapannya masih utuh atau udah apa? Mudah-mudahan utuh. Mudah-mudahan utuh. Ya mudah-mudahan masih utuh. Syaratnya tadi kan ada amalannya Pak. Amalannya apa? Adalah baik. Kalau kita selalu
kita bilang, untuk doa supaya diridhoi Allah. Karena kita ngomong soal konsepnya Pak ya. Konsepnya untuk masuk ke surga kan ujungnya harus ridho Allah. Penghalang kita untuk masuk ke surga adalah dosa. Pembawa kita ke neraka adalah dosa. Dosa itu dihapusnya kan melalui istighfar atau tobat. Istighfar yang paling baik kan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu kan yang. Nah, dari doa ada kubur kan asbahna wa asbahul mulku lillah. Doa-doa yang tadi penting itu saya sudah masukin dalam satu buku Pak. Selain di CD untuk doanya doang, saya masukin di buku. Bukunya kecil, judulnya membuka pintu rezeki pagi dan petang melalui wirid. Membuka pintu rezeki melalui wirid pagi dan petang. Ini doa-doa yang kemarin kita bilangin, yang ada di sini semuanya ada di sini. Dan doanya betul-betul 100% ngambilnya kalau nggak di Quran, di hadis. Nggak ada doa dari ulama aja, nggak ada apalagi dari saya, itu nggak ada. Silahkan amalin di yang di sini. Semuanya yang tadi kita minta ada di sini sebagai satu gabungan. Ini mungkin saya. Silahkan ada yang mau nanya, silahkan. Waktunya, boleh. Para jamaah masih ada waktu lagi dan ada yang Satu aja kalau sudah berkaitan. Kalau ada saat yang banyak. Ya. Kami mengenai tauhiman. Tapi itu namanya sekarang di atas kubur. Jadi kalau mayat kubur, kemudian dilakukan talqin di atasnya. Sekarang yang benar, yang baik, di mana membacakan itu atas kubur atau bagaimana mohon diberikan penjelasan. Yang paling benar talqin adalah sebelum mati, Pak. Itu paling benar dan itu tidak ada khilafiyah. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Semua mengatakan boleh kalau sebelum mati. Jadi kritik terakhir ya, menjelang ada tiba. Yang jadi perdebatan kalau sudah meninggal. Kalau yang bilang nggak boleh, kan sudah putus, dan ayat udah nggak bisa ini lagi. Bagi yang mengamalkannya kan di sini, kan dia dengar. Ya, kalau bukan yang ini, yang tadi satunya lagi Pak. Ya. Tadi yang terakhir tentang sebab atau pertanyaan tadi. Itu mereka mayat itu dengar suara sendal kita aja pulang dia dengar. Apalagi suara kita kalau dijawab non robuka jawab ya Allahu Rabbi. Kalau ditanyain siapa nabimu jawab ya Muhammad nabiku. Secara teori kan dengar. Cuma apa bisa Pak? Apa bisa mayat dengar bisikan kita? Kalau emang bisa, tungguin aja terus Pak. Terus ketika malaikat datang, nah untuk menghindari fitnah itu, talqinkan kalau almarhum menjelang mati. Itu pasti nggak salah dan semuanya nggak ada yang bilang salah. Yang diperdebatkan adalah ketika dikubur. Mau melaksanakan silakan, nggak melaksanakan juga tidak ada masalah. Jadi dari mana sumbernya itu Ustaz yang talqin di atas kubur itu? Apa ada hadisnya atau hadisnya nggak ada Pak? Cuma ada dari yang ini. Dia segala diri dengar, apalagi kita bilang. Tapi apakah bisa interaksi? Ya mungkin nggak bisa interaksi karena sudah terputus. jadi tidak perlu lah talqin atas kubur itu ya? Kalau pendapat saya pribadi tidak perlu. Yang lebih perlu adalah yang sebelum mati.
Bagaimana Ustaz caranya sebelum mati memberikan talqinnya itu? Ketika orang kalau grafiknya ya, di sudut jantung itu sudah mulai menurun, kita langsung bisikin Pak, bisikin di kupingnya, ikutin, nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu mulutnya ikut, selesai, sudah, jangan ajarin lagi. Kalau masih mau ngajarin lagi, belum mati-mati juga, ajarin aja Allah, 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 Allah. Ya. Nah ini yang dapat saya berikan mengingat waktu. Tadi kemarin saya janji ini saya bawa yang untuk potret pribadi dan kehidupan Rasulullah, dan ini sudah saya bawa tadi pagi kalau mungkin. Ini sudah selesai yang ini. Ya. Baik, ini saja sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat, terhindar dari adab kubur dan adab neraka. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya karim wa rahim ya rahmanir rahim ya mughfir alaihim dan ya rahim malidah ya rabbana lakal hamdu yang bagi rijal karim wa subhanak. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.